Menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo, Timnas Indonesia diprediksi akan tampil percaya diri. Pasalnya, skuad Garuda punya rekor impresif menghadapi Laos di ajang ASEAN Cup. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada hari Kamis 12 Desember. Timnas Indonesia punya modal menghadapi Laos usai menang tipis dari Myanmar pada laga sebelumnya dengan skor 1-0. Di sisi lain, Laos harus menghadapi laga sulit setelah kalah 1-4 dari Vietnam. Di atas kertas, Indonesia diunggulkan dari Laos dengan rekor impresif melawan Laos di beberapa pertemuan sebelumnya. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah 6 kali bertemu Laos di ajang Piala AFF atau yang kini dikenal dengan ASEAN Cup. Pada tahun 2004, skuad Garuda menang besar dengan skor 6-0 atas Laos. Masih di ajang yang sama, tahun 2007, Timnas Indonesia membantai Laos dengan skor 3-1. Lalu pada tahun 2010, Timnas Indonesia menang telak 6-0 atas Laos. Sementara pada tahun 2012, untuk pertama kalinya skuad Garuda bermain imbang dengan Laos dengan skor 2-2. Pada Piala AFF tahun 2014, Indonesia menang telak dengan skor 5-1. Sedangkan pada Piala AFF tahun 2020 yang diselenggarakan pada tahun 2021, Timnas Indonesia lagi-lagi membungkam Laos dengan skor 5-1. Di Stadion Manahan, skuad Shin Taeyong diprediksi tampil percaya diri menghadapi Laos. Dengan modal kemenangan melawan Myanmar, laga pada hari Kamis menjadi kesempatan emas bagi Timnas untuk meraih poin di fase grup ASEAN Cup 2024. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong mengaku optimis saat bertanding melawan Laos yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada hari ini. Ya, pemain Timnas mengaku dukungan supporter sendiri di stadion akan melecut semangat mereka untuk memenangkan pertandingan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong STY mengaku optimis bisa memenangkan laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024 melawan Laos. Pemain timnas saat ini memiliki modal positif dan kepercayaan diri setelah pertandingan pertama berhasil mengalahkan Myanmar 1-0. Apalagi pertandingan ini digelar di kandang Timnas Indonesia di Stadion Manahan Solo, dukungan supporter akan menjadi dukungan moral bagi para pemain timnas. STY mengaku tak banyak melakukan rotasi permainan. 아무래도 우리 선수들은 경험했던 선수들이 있기 때문에 상대보다는 유리하지 우리 팀의 여유가 그렇게 많지 않기 때문에 롯데션 할 수 있는 부분은 아니고 한 경기 최선을 다하는 플레이를 하기 때문에 롯데션은 그게 없다고 보시면 되겠습니다. Sementara itu, gelandang serangan Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berharap ajang ASEAN Cup ini bisa menjadi pembuktian para pemain muda timnas. Para pemain, apalagi khususnya para pemain muda dan banyak pemain muda yang baru debut kemarin, dan kita sangat butuh dukungan supporter yang memenuhi stadion. Kita akan memaksimalkan semuanya, kita akan menjadi motivasi buat kita semua. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Timnas Indonesia menggelar sesi latihan di Stadion Sriwedari pada Rabu sore. Peluang besar Indonesia menang melawan Laos membuat Coach Shin Taeyong membuat strategi baru. Ya, berikut laporan reporter Camar Haenda dari Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, Timnas Indonesia begitu bersemangat menjalani sesi latihan di Stadion Sriwedari, Surakarta, Jawa Tengah di satu hari menjelang laga melawan Laos dalam AFF ataupun juga ASEAN Cup 2024. Di mana berdasarkan pemantauan kami, sesi latihan ini dilakukan secara intensif dan dimulai pada pukul 5 sore. Dan seperti yang disampaikan oleh Coach Shin Taeyong bahwasanya akan ada sejumlah perubahan line up ataupun juga perubahan formasi melihat kepada Indonesia memiliki peluang yang cukup tinggi untuk bisa melawan Laos. Dari 7 kali pertemuan bersama dengan Laos, Indonesia berhasil memenangkan 6 kali pertandingan dan hanya 1 kali seri. Sejumlah nama-nama yang memang sudah familiar yang digadang-gadang akan masuk ke dalam line up ataupun juga formasi pada 12 Desember melawan Laos. Di antara
diantaranya adalah Kakang Rudianto, kemudian juga ada nama Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Rafael Struik, dan juga beberapa nama-nama lain. Kelebihan Indonesia apabila melihat kepada apa yang sudah dilakukan ataupun juga pertandingan sebelumnya, di mana Indonesia berhasil melawan Myanmar 1-0, sementara untuk Laos sendiri harus menelan pil pahit melawan Vietnam 4-1. Tentunya hasil dari pertandingan sebelumnya ini akan mempengaruhi psikologis dari para pemain, dan kita harapkan bahwasanya Indonesia bisa terus bersemangat untuk bisa mendapatkan poin. Melihat dari ranking FIFA, bahwasanya Indonesia ada pada ranking 124, sementara Laos ini ada pada 186, dan apabila Indonesia berhasil memenangkan pertandingan ini, maka akan menambah poin 1,39. Meskipun begitu, Indonesia akan tetap berada di posisi 124, namun kemenangan adalah menjadi kunci ataupun juga menjadi harga mutlak. Dan diharapkan dukungan dari masyarakat Indonesia beserta dengan strategi yang diberikan dan dipersiapkan oleh Coach Sintayong beserta dengan Timnas ataupun juga skuad Garuda ini bisa memberikan tampilan yang terbaik melawan Laos pada laga ASEAN Cup 2024. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Camar Haenda Ahmad Putra melaporkan.